nantangin gua? Lo nggak tahu gue punya apa? Gue nggak punya apa-apa, gue nganggur. Bagi loker. Aduh, dicium nih. Belum ada kak, tapi kalau kakak mau tahu info tentang tenda pemerintahan, simak dulu nih video ini, tonton sampai habis. Kalian mau tahu soal tenda pemerintahan? Bingung share infonya di mana? Semua proyek pemerintah ada di sini, LPSE solusinya. LPSE adalah layanan pengadaan secara elektronik, yaitu unit kerja yang mengoperasikan dan menyediakan layanan untuk memfasilitasi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik. SPSE adalah sistem pengadaan secara elektronik, yaitu aplikasi atau sistem e-procurement yang dikembangkan oleh LKPP dan digunakan untuk melaksanakan seluruh tahapan pengadaan. LPSE bertindak sebagai penyedia layanan, sedangkan SPSE merupakan sistem yang digunakan oleh LPSE. Yang pertama kita ke Google dulu, terus kita klik LPSE Nasional. Nah, kemudian kita masuk ke websitenya SPSE ini. Nah, kemudian kita klik yang cari paket. Nah, sebagai contoh misalkan kita mau anggaran 2025. Kemudian jenis pengadaannya kita pilih. Misalkan jasa konsultasi badan usaha non-konstruksi. Terus instansinya misalkan kita pilih Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, bisa kita lihat di sini banyak tender ya yang udah selesai juga. Terus kita coba aja klik salah satunya. Misalkan yang ini yang udah selesai, yang keanekaragaman hayati. Nah, di sini kita bisa dapat info-infonya dari mulai tendernya udah selesai dan dia dibuatnya itu tanggal 9 Agustus 2025. Nah, terus kita bisa lihat nilainya itu sebesar 250 juta. Nah, terus di sini juga ada syarat kualifikasinya. Nah, kalau misalkan kita lihat ini sumber dananya itu berasal dari APBN. Nah, terus ini kita bisa lihat semuanya. Nah, di sini peserta tendernya itu 23 peserta. Nah, kita bisa lihat pesertanya. Nah, ada 23 peserta dari berbagai PT. Kemudian di sini kita bisa lihat hasil evaluasinya. Nah, pemenangnya itu dari PT Matra Sarakan Sinergita. Di sini udah ada informasinya. Terus selanjutnya itu pemenang berkontraknya juga itu dari PT Rinjani Parahita. Di sini udah lengkap juga. Nah, kemudian kita bisa lihat uraian singkat pekerjaannya. Kita download dulu ya. Kita lihat di download. Nah, ini bisa kita lihat informasinya. Oke, nah jadi itu dia salah satu contoh pengadaan yang ada di sistem SPSE. Hubungan antara teori perencanaan dan realisasi anggaran menunjukkan bahwa seluruh aktivitas pemerintahan, termasuk pengadaan barang atau jasa, merupakan hasil dari proses perencanaan yang disusun secara terstruktur dan berkesinambungan. Pemerintah menjalankan perencanaan bukan sekedar menyusun daftar kegiatan, tetapi untuk menetapkan sasaran pembangunan yang terukur, beserta strategi pencapaiannya. Seluruh rencana tersebut kemudian dijadikan dasar penyusunan dan pengalokasian anggaran dalam APBN atau APBD.
Penerapan pada kasus jasa konsultasi non-konstruksi (KLHK) sebagai ilustrasi nyata munculnya paket jasa konsultasi badan usaha non-konstruksi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam sistem pengadaan secara elektronik bukanlah hal yang tiba-tiba. Paket tersebut ada karena melalui tahapan. Kegiatan dan output terkait lingkungan hidup telah ditetapkan sebelumnya dalam Renstra KLHK. Misalnya pada sasaran peningkatan kualitas lingkungan dan konservasi keanekaragaman hayati. Sasaran tersebut diprioritaskan dalam dokumen rencana kerja atau Renjak KL dan RKP tahun berjalan. Kegiatan tersebut kemudian dianggarkan melalui APBN dan dibukukan dalam DIPA KLHK. Tahap akhir, kegiatan direalisasikan melalui pengadaan jasa konsultansi non-konstruksi sebagai pelaksanaan output yang sudah ditetapkan dalam perencanaan. Artinya, pengadaan adalah jembatan antara perencanaan dan pembangunan real di lapangan. Paket tersebut muncul dalam SPSE karena seluruh proses di atas telah ditempuh secara berurutan dan legal. Nah, melalui sistem SPSE atau sistem pengadaan secara elektronik, semua proses pengadaan barang dan jasa di pemerintah ini menjadi lebih transparan, akuntabel, dan juga efisien. Dengan SPSE tidak hanya pemerintah yang diuntungkan, tapi juga publik, karena pengadaan yang tepat sasaran akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan dan pembangunan. Nah, kita sebagai masyarakat juga dapat ikut memantau bagaimana uang negara itu digunakan. Sementara itu, pelaku usaha juga mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek pemerintah. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk cek dan juga eksplor semua proyek pemerintah di dalam portal